Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faulia Anggraini SEMM, dosen S1 Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Menyatakan pernyataan diri saya menjadi dosen dalam unjuk Tri Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Salah satu dari persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya tempuh, yaitu mata kuliah Akuntansi Manajemen, di mana mata kuliah Akuntansi Manajemen ini merupakan mata kuliah wajib yang terdapat di semester ganjil, yaitu dengan jumlah 3 SKS yang terdiri dari teori, tugas, dan kuis. Pada video ini, saya akan mendeskripsikan tentang PDD UKT-PT, yaitu penjelasan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi tentang pengajaran yang telah saya lakukan. Adapun outline deskripsi ini yaitu 1. Deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang ketiga, sistem pembelajaran. 4. Materi pembelajaran. 5. Metode pembelajaran. Dan 6. Sistem penilaian. Adapun identitas mata kuliah yang akan saya jelaskan dalam kesempatan ini yaitu 1. Mata kuliah Akuntansi Manajemen 2 SKS, 3 SKS. Ketiga, kode mata kuliah KKA 463. Keempat, semester 5 sifat mata kuliah wajib. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah Akuntansi Manajemen. Mata kuliah ini mengkaji dan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi manajemen, perilaku biaya, kalkulasi biaya produksi penuh dan variabel, anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian, analisis biaya volume laba alat perencanaan manajerial, anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian, analisis biaya volume laba alat perencanaan manajerial, pengambilan keputusan taktis, keputusan investasi modal, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based cost system, biaya standar, manajemen persediaan tradisional dan just in time, pusat pertanggungjawaban dan penetapan harga transfer, strategi cost reduction, balance scorecard, dan penilaian kinerja keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu pertemuan pertama, capaian pembelajaran kemampuan akhir yang direncanakan pada tahap pembelajaran. Mahasiswa mampu mengonsep dasar akuntansi. Bahan kajian yang dibuat dapat menjelaskan konsep dasar akuntansi manajemen. Pertemuan kedua, mahasiswa mampu memahami perilaku biaya dan dapat menjelaskan dan menyelesaikan tugas perilaku biaya. Pertemuan ketiga, mahasiswa mampu memahami kalkulasi biaya produksi penuh dan variabel. Pertemuan keempat, mahasiswa mampu memahami anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Pertemuan kelima, mahasiswa mampu memahami analisis biaya volume laba alat perencanaan manajerial. Pertemuan keenam, mahasiswa mampu memahami pengambilan keputusan taktis. Pertemuan ketujuh, mahasiswa mampu memahami keputusan investasi modal. Sedangkan pertemuan ke-8, kami mengadakan ujian tengah semester. Selanjutnya di pertemuan 9, perhitungan
Mahasiswa mampu memahami perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity-based cost system. Pertemuan 10, mahasiswa mampu memahami biaya standar. Pertemuan 11, mahasiswa mampu memahami manajemen persediaan tradisional dan just in time. Sedangkan pertemuan ke-12, mahasiswa mampu memahami pusat pertanggungjawaban dan penetapan harga transfer. Pertemuan ke-13, mahasiswa mampu memahami strategi cost reduction. Pertemuan 14, mahasiswa mampu memahami balance scorecard. Sedangkan pertemuan ke-15, mahasiswa mampu memahami penilaian kinerja keuangan. Dan pertemuan terakhir, kita melakukan ujian akhir semester. Pertemuan 15, mahasiswa mampu penilaian kinerja keuangan. Dan pertemuan terakhir, kita mengadakan ujian akhir semester, maupun di kelas ataupun daring dengan menggunakan aplikasi pendukung seperti Zoom, kemudian WhatsApp Group. Sedangkan metode pengumpulan tugas kami menggunakan email atau diantar langsung ke kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Kemudian berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran. Tercapainya peningkatan hasil belajar mahasiswa dengan lulusan yang nantinya akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan, yaitu di sini ada 3 metode. Yang pertama ada metode ceramah atau penyampaian materi. Yang kedua discovery learning atau mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Yang ketiga, yaitu memberikan tugas mandiri, seperti studi kasus yang harus diselesaikan tepat waktu. Dengan harapan mahasiswa nantinya dapat memahami dan memperoleh materi secara luas. Kemudian tugas yang dikumpulkan akan dipresentasikan kembali ke pertemuan selanjutnya, dengan tujuan agar mahasiswa tadi lebih tertarik dan mengembangkan pola pikirnya dalam menghubungkan teori dan praktek yang telah diberikan. Nah, untuk mempermudah penyampaian materi di sini, saya selalu mempersiapkan dan menyiapkan bahan ajar berupa slide presentasi atau buku ajar yang sesuai dengan RPS. Pada metode penilaian untuk mengetahui keberhasilan belajar mahasiswa dengan memberikan berbagai aspek penilaian, kehadiran perkuliahan, penilaian UTS, dan penilaian UAS. Keaktifan tugas diskusi dan kelompok penilaian kelompok berdasarkan keaktifan tugas diskusi dan kelompok atau penilaian kelompok berdasarkan keaktivitas dalam kelompok. Dan paper makalah yang dikumpul dalam sistem bobot, paper makalah yang dikumpulkan dengan sistem bobot penilaian nilai kumulatif, diskusi tanya jawab atau kuis 20%, tugas 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Dan serta kedisiplinan prestasi 10%. Nah, berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran dari Nangluring serta diskusi kelompok, presentasi, dan discovery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada, udah buka semua ya. Kalau kemarin kita
di mata kuliah perilaku biaya. Sekarang kita masuk ke kalkulasi biaya produksi penuh dan variabel. Bukunya dibuka kan? Oke, ada ya bukunya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalkulasi biaya produksi dan variabel. Sebentar. Di sini ada kalkulasi biaya produksi penuh dan variabel. Nah, biaya produksi penuh versus variabel yaitu biaya yang berhubungan dengan produksi barang atau penyediaan jasa. Jadi di sana kemarin kalau pertemuan kemarin ada perilaku biaya, di sini kita lebih membahas di biaya produksinya, seperti biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Ya, di sini juga ada biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung bersifat variabel sehingga sering disebut biaya langsung. Biaya overhead merupakan biaya cair. Untuk kalkulasi biaya tradisional, biaya overhead tetap ditentukan di muka berdasarkan kapasitas normal. Jadi ada di sini rumus tarif overhead. Anggaran overhead tetap per periode per kapasitas produksi normal. Jadi dari biaya variabel tersebut ada beberapa item di sini. Ada biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, sedangkan biaya produksi tetapnya gimana tadi? Nah, di sini cuman kalau biaya produksi cuman dia hanya biaya overhead aja. Nah, di sini ada kalkulasi biaya variabel. Apa itu? Yaitu perhitungan biaya produksi yang hanya memasukkan biaya variabel saja ke dalam pengolahan produk barang atau penyediaan jasa. Sedangkan kalkulasi penuh, perhitungan biaya produksi yang memasukkan biaya produksi variabel dan tetap ke dalam produksi barang atau penyedia jasa. Ada juga manfaat variabel, biaya variabel dan biaya penuh, yaitu membebankan semua biaya tetap ke dalam perhitungan atau laporan laba rugi, sehingga tidak ditunda pembebanan biaya tetap kepada periode selanjutnya. Yang kedua, perencanaan laba rugi manajemen dengan biaya produksi yang kompetitif dalam persaingan bisnis. Yang ketiga, mempermudah penyusunan laporan laba rugi, segmen unit, batch, dan tingkat produk. Yang keempat, memisahkan biaya berdasarkan perilaku atau perubahan aktivitas, yaitu variabel dan tetap. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan pengurangan biaya atau reduksi biaya. Jadi kalkulasi biaya ini juga mempunyai kegunaan, yaitu satu, pelaporan laba rugi kepada pihak eksternal yang telah ditetapkan berdasarkan standar akuntansi keuangan
atau SAK ya. Yang kedua, memisahkan biaya bukan berdasarkan perilaku biaya, tetapi berdasarkan fungsi, yaitu produksi dan biaya non-produksi. Yang ketiga, menentukan kinerja fungsional seperti devisa, pabrik, pemasaran, dan administrasi. Ada beberapa unggulan variabel costing ini. Dilihat dari alat perencanaan operasi. Yang kedua, penetapan harga jual. Dan yang ketiga, alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Ada yang keempat, penentuan titik impas. Yang berdasarkan margin kontribusi dan biaya tetap dapat ditentukan suatu keadaan atau kondisi di mana perusahaan tidak mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi. Yang kelima, alat pengendali manajemen. Kalau tadi keuntungan, pasti ada kelemahan di metode variable costing. Yaitu satu, kesulitan dalam pemisahan biaya tetap dan variabel. Yang kedua, tidak dapat diterima untuk pelaporan ekstern yang berdasarkan menurut prinsip akuntansi Indonesia. Perhitungan dan pelaporan biaya produksi didasarkan pada konsep full costing. Di sini ada laporan laba rugi dan rekonsiliasi laba bersih. Rumus rekonsiliasi atau penyesuaian atas perhitungan laba rugi yaitu selisih laba rugi sama dengan unit produk jadi dikurang unit produk awal dikali tarif overhead tetap per unit. Perlu diketahui, laba bersih menurut biaya variabel dan biaya penuh jumlahnya sama besar. Apabila volume produksi yang dianggarkan sama besarnya dengan volume produksi aktual. Khusus laporan laba rugi, biaya penuh ada kemungkinan variasi secara proporsional terhadap perubahan aktivitas atau keluaran. Contohnya biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan yang ketiga, biaya campuran yang memiliki komponen dan variabel. Contohnya itu dia komisi penjualan biaya listrik. Di sini ada pemisahan biaya variabel per unit dan biaya tetap per periode dalam jumlah biaya campuran yang dapat menggunakan salah satu metode sebagai berikut. Ada metode titik tertinggi. Metode ini dihitung biaya variabel per unit berdasarkan selisih antara unit produksi ataupun ukuran lainnya seperti jam mesin, jam tenaga kerja langsung terhadap biaya campuran yang terjadi. Nah, di sini ada rumusnya. Y sama dengan A tambah BX, di mana Y-nya itu biaya campuran, A-nya biaya tetap yang terdapat dalam biaya campuran, X-nya biaya variabel per unit dalam biaya campuran. Sedangkan B unit produksi atau ukuran lainnya. Kalau tadi dia biaya metode tertinggi dan terendah, yang kedua itu adalah metode kuadrat kecil, di mana biaya variabel dan biaya tetap dihitung berdasarkan persamaan garis lurus. Rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y tetap biaya campur rata-rata, tapi dia per periode atau aktivitas. A biaya tetap yang terdapat dalam biaya campuran. Sedangkan X biaya variabel per unit dalam biaya campuran.
Dan B, unit produksi atau volume kegiatan atau ukuran lainnya seperti jam mesin, jam tenaga, dan jam tenaga kerja. Cara perhitungan biaya variabelnya yaitu menghitung rata-rata campuran atau aktivitas volume kegiatan, sehingga menghitung rata biaya campuran dan volume kegiatan yang merupakan penyimpangan. Maka variabel per unitnya dirumuskan dengan sigma X kurang X1 dikali Y dikurang Y1 per sigma X dikurang X1, di mana X kurang X1 penyimpangan volume kegiatan atau aktivitas dan Y kurang Y1 penyimpangan biaya campuran. Dan ketiga adalah metode scatter graph. Dia pemisah biaya tetap dan biaya variabel yang berdasarkan pendekatan grafik atau diagram. Jadi ini model grafik. Biasanya dia ini grafik. Kalau yang tadi rumus ini grafiknya. Ada sebuah contoh. Jadi di sini ada seorang akuntan yang berkeinginan untuk mengetahui komponen biaya variabel dan biaya tetap dan biaya pada biaya campuran dari sebuah perusahaan. Data-data biaya dan unit produksi selama 3 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada volume produksi biaya campuran 2009 dan 2011. Ditanya, hitunglah biaya variabel per unit dan biaya tetap per tahun dengan metode High-Manlow Point. Yang kedua, hitunglah biaya variabel per unit dan biaya tetap per tahun dengan metode least square. Nah, sebelum kita mulai menjawab dari ketiga ini, yang mana yang tertinggi di volume produksi? Mbak Jo. 2010 nilainya 15.000. Sedangkan biaya campuran ini hitungan juta. Yang mana lebih tinggi? 2010 juga dia dengan nilai 500 juta. Nah, kalau kita ambil yang terendah, yang mana yang terendah? 9 di 10.000 dan 400 juta. Oke ya, berarti udah tahu kalau yang tinggi itu volume produksi 14, yang terendah 10, sedangkan yang biaya campuran 500, yang terendah 400. Jadi dari sini kita buat selisih. Yang tadi 14 kan, dikurang hasilnya 4.000. Sedangkan yang biaya campuran hasilnya 100 juta. Nah, untuk mencari biaya variabel per unitnya, biaya campurannya 100 juta per 4.000. Jadi biaya campuran per volume produksi sama dengan 25.000. Maka biaya variabelnya 25.000 per unit. Ini adalah kita menetapkan biaya variabelnya. Berarti ini yang B ya. Nah, kalau kita menetapkan biaya per tahunnya, itu rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Kalau tadi B-nya udah kita buat, sekarang ini 500. Y-nya 500 paling tinggi kan? 500 kita memulainya dari yang tertinggi. 500 sama dengan A tambah 25 dikali 14.000. Tahu dari mana 25 tadi? Biaya variabelnya. Sedangkan yang 14.000 dari volume, biaya volume yang tertinggi, ya kan? Jadi setelah kita jumlah 500 dikurang 350, hasilnya A sama dengan 150 juta. Demikian juga kalau kita menilai nilai terendahnya, Y sama dengan A tambah BX. Nilai terendah tadi 400 juta kan? 400 juta sama dengan A tambah 25.000
kali 10.000. 10.000 tadi dari mana? Volume kali berat. Oke, kita setelah jumlah hasilnya sama 150 juta. Jadi nilai tertinggi dan nilai terendah itu hasilnya sama 150 juta. Oke ya. Dan ini let's square-nya biaya campuran rata-rata per tahun. Jadi biaya campuran rata-rata per tahunnya yang ada 3 tahun tadi, dari 2009 sampai 2011 ya, itu ada 3. Kita jumlahkan semuanya. 400 ditambah 500 ditambah 450 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena dia memang ada 3 tahun. Ada 3 tahun ya. Oke, hasilnya 450 juta. Di sini ada juga volume produksi rata-rata per tahunnya. Nah, kita jumlah semua jumlah rata-ratanya yang ada yang tadi di soal. Kita bagi 3 juga, hasilnya tetap 12 unit. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini mencari biaya variabel per unit setelah ada penyimpangan biaya campuran. Ingat ya, tadi ada biaya campurannya 450, sedangkan biaya produksinya berapa? 30 berapa tadi? 12.000 ya, ingat ya, kan 12.000. Ini 400, 500, 450. Dari mana ini 50? Jadi kalau Y-nya 400, Y1-nya tadi 450. Jadi Y kurang Y1. 400 dikurang 450. Baik, demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi akuntansi, khususnya pada mata kuliah akuntansi manajemen. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya Faulia Anggraini pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.